Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521 20017 dan teman saya bernama Aldanur Pramadinda dengan stambuk F521 20028. Kami dari Sistem Informasi. Ya, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang menghitung mencari nilai minimum dari metode transportasi menggunakan metode NWC dengan menggunakan aplikasi POM QM. Nah, sebelumnya kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, pada tampilan awal aplikasi kita akan disuguhkan oleh tampilan seperti ini. Karena kita ingin menyelesaikan studi kasus transportasi, kita pilih modul transportasi. Jadi ini dia modul transportasi. Nah, setelah mengklik modul transportasi, kita pilih new file. Nah, di sini kita beri nama dulu. Kita menggunakan metode NWC, kita pilih NWC pada perusahaan D. Salim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kita akan membuka dulu studi kasus yang kita telah kita siapkan. Nah, di sini kan ada perusahaan The Salim. Nah, memiliki 3 pabrik pada daerah yang berbeda-beda dan memiliki 3 proyek atau project dengan lokasi berbeda juga. Nah, terus biaya pengiriman per truk itu tercantum dalam tabel yang ada sudah tersedia. Nah, di sini pabrik A ini kan ada 10. Nah, proyek A itu 10, proyek B 4, proyek C 11, pabrik B itu ada 12, terus proyek B itu 5, proyek C 8, pabrik C ada 9, proyek B 7, dan proyek C itu 6. Nah, adapun kapasitas harian pabrik masing-masingnya itu mempunyai pabrik satu itu kapasitasnya 70, terus pabrik kedua itu kapasitasnya 50, terus pabrik ketiga itu kapasitasnya 30. Dengan kebutuhan tiap proyek itu berbeda-beda. Nah, kalau proyek A itu dia ada 40, kalau proyek B itu 50 dan proyek C itu 60. Terus kita akan membuka ulang aplikasinya. Nah, di sini kan ada tertulis di sini origins dan destination. Karena apa? Karena di sini ada tiga proyek, makanya kita isi di sini originsnya itu 3. Terus di sini destinationnya itu 3. Nah, terus kenapa di bagian objektif ini kenapa kita isi di minimize? Karena kita di sini mencari minimumnya. Terus setelah itu di sini kan sudah titelnya NWC. Ini NWC ini kan metodenya. Terus kita oke dulu. Oke. Baru. Nah, setelah kita oke, di sini kita kasih lihat tampilannya itu ada origin 1 itu. Oh, oke. Di sini akan dilanjutkan sama teman saya Siti Rahmawati. Ya, baik. Setelah tampil seperti ini, kita ganti dari origin ini, kita ganti nama jadi pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, dan destination ini kita ganti menjadi proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Maksudnya ini proyek A, proyek B, proyek A, proyek C. Kemudian kita isi datanya. Oke, kita isi dulu. Kita lihat dulu kan di sini masih 00 semua. Kita mengikuti dulu studi kasus yang seperti sebelumnya. Kita kan sudah mencari studi kasus yang kita dapatkan. Oke, di sini proyek A-nya itu ada 10. Nah, jadi kita harus isi di aplikasi POM-nya tadi. Di sini ada 10. Oke, 10. Nah, terus lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat dulu proyek B-nya itu ada berapa. Di sini ada 4. Berarti kita harus isi 4. Oke, 4. Ya, oke, proyek C-nya juga. Nah, 11. Terus kita lihat lagi di bagian bawahnya pabrik B-nya itu berapa. Di sini ada
proyek A-nya itu 12, proyek B-nya 5, dan proyeknya C itu 8. Berarti 12, 5, 8. 12, 5, 8. Oke. Kita lihat lagi pabrik C-nya itu berapa? Ada 9, proyek B-nya 7, dan proyeknya C 6. Berarti 9, 7, 6. Oke, 9, 7, 6. Kemudian kita masuk pada lanjutkan. supply-nya. Jadi di sini supply-nya di sini adalah kapasitas pabrik. Di sini kita bisa lihat kapasitas pabrik 1 itu 70, pabrik 2 50, dan pabrik 3 30. Kita isi di sini 70, 50, 30. Nah, kita lihat lagi kebutuhan tiap proyek itu proyek A 40, proyek B 50, dan proyek C 60. Kita isi di sini demand-nya 40, 50, 60. Nah, setelah semua data terisi, kita pilih metode yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan metode NWC atau metode Northwest Corner. Di sini kita pilih. Nah, setelah seperti ini, kita pilih solve. Artinya kita mulai mengerjakan data-data yang telah kita masukkan tadi. Nah, pada table window-nya ini terdapat ada 6 hasil yang dihasilkan. Nah, kita pilih transportation shipments. Jadi ini. Nah, kalau kita menggunakan metode NWC, bisa dilihat ini hasilnya ada optimal cost atau biaya optimalnya itu sebesar 1040. Nah, terus di sini pabrik 1 itu pada proyek A itu menyediakan 40, dan proyek B itu mereka menyediakan 30, sedangkan proyek C mereka tidak perlu menyediakan. Sedangkan pada pabrik 2 itu mereka hanya menyediakan pada proyek B dan proyek C, dan pada pabrik 3 mereka hanya menyediakan pada proyek C. Nah, kemudian kita pilih Windows-nya, window ini, kita pilih di shipping list. Nah, di shipping list ini bisa kita lihat di sini terdapat kalau untuk biaya-biayanya itu kita lihat di sini. Bukan. Kita lihat di sini. Di sini. Oh Nah. iya, shipment sini. Ini untuk biaya-biayanya. Jadi pada pabrik 1 mereka itu menyediakan pada proyek A mereka itu menyediakan 40, dan dengan biaya yang dibutuhkan itu Ada 400. ada sebanyak 400. Ini di sini. Jadi yang mereka sediakan itu 40 dengan biaya 10 per unit, dan total biayanya itu ada 400. Begitupun pada pabrik 1 di proyek B, dan ini adalah penjelasan lengkapnya dari transportation shipments. Jadi ini shipping listnya. Bisa dilihat di sini proyek A, proyek B itu mereka harus menyediakan 30 dengan biaya per unit itu 4, dan total biayanya itu 120. Proyek B, pada pabrik 2 proyek B mereka menyediakan 20 dengan biaya per unit itu 5, sehingga total biayanya itu 100. Terus pada pabrik 2 di proyek C mereka menyediakan 30 dan dengan biaya 8, dan total biayanya itu 240. Dan pada pabrik 3 di proyek C mereka menyediakan 30 dengan biaya per unit itu 6, dan total biayanya itu ada 180. Baik, jadi kurang lebih seperti itu hasil perhitungan menggunakan metode NWC pada aplikasi POM QM yang telah kita lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.